Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Salam saudara, kita kembali masuk episode 688. Dari laki-laki usia 18 tahun pelajar NTT. Pak Pendeta, saya orang muda yang baru mau belajar mengenal Tuhan. Walaupun dari lahir sudah Kristen, tetapi belum menghidupi cara hidup orang Kristen. Dan beberapa waktu ke belakang saya sudah mulai membangun komitmen untuk mengenal Tuhan. Walaupun sering jatuh bangun. Pernah suatu saat saya memiliki sebuah pergumulan dan sedang bertanya-tanya pada Tuhan. Saya sudah lupa apa pergumulan yang saya alami saat itu. Tapi pada suatu hari saat istirahat siang, saya coba berbaring di tempat tidur, tutup mata dan sambil memikirkan tiba-tiba ada sebuah suara yang berbicara dengan jelas mengatakan, "Cintailah aku." Di situ saya langsung kaget dan berpikir bagaimana sampai bisa suara itu muncul. Apakah itu hanya halusinasi atau benar-benar Tuhan sedang berbicara. Tetapi selain daripada itu saya ingin bertanya bagaimana cara mencintai Tuhan. Saya sudah sering melayani sebuah gereja tapi akhir-akhir ini saya sedang merasa stuck dalam pelayanan dan kedewasaan rohani saya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Oke, begini nak. Umurmu 18 tahun tapi kerinduanmu sudah bagus, mulia, suci, agung ya. Walaupun kau belum suci. Artinya belum sempurna. Menurut teropongan saya, kata yang kamu dengar cintailah aku, itu kamu dengar dari Roh Kudus. Nah sekarang persoalannya bagaimana mencintai Tuhan. Sudah beberapa kali saya sudah mendengar orang tanya saya ini. Saya pernah beberapa kali mendapat pertanyaan ini. Membangun cinta kepada Tuhan itu perlu waktu. Yang pertama kamu harus punya pemikiran tentang Allah yang cukup. Nah itu kamu harus dengar Truth ID. Terus tiap hari. Yang kedua, kamu harus mengalami sentuhan dengan Tuhan dalam doa. Ikut doa pagi jam 5 setiap hari waktu Indonesia Barat. Dan memiliki doa pribadi, kamu akan bertemu Tuhan dan menyentuh Tuhan dan disentuh Tuhan. Kamu akan bisa mengalami Tuhan. Yang ketiga, lewat pengalaman hidup kamu melihat bagaimana Tuhan hadir, menolong, campur tangan dalam hidupmu. Cintamu akan berkobar-kobar. Lakukan ini. Ya, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 32 tahun menikah Timika Papua. Nama saya ini A. Mohon bantu doakan karena salah ditipu oleh orang atas nama Anu sebesar sekian. Uang itu saya pinjam hanya untuk membeli pakaian dan dari dia untuk menjual tapi ternyata saya ditipu. Dan saya sekarang harus mengembalikan uang yang saya pinjam, tapi saya bingung harus mengambil uang dari mana sedangkan barang saya tidak dikirim, saya dikejar-kejar orang. Saya mohon dukungan doanya agar dia sadar kalau bisa dia mengembalikan uang saya, agar saya bisa kembalikan uang yang saya pinjam. Saya benar-benar kesulitan dan stres kan ditipu, mohon bantuan. Setelah saya cari tahu ternyata bukan cuma saya yang ditipu, ada sekitar 7 orang yang ditipu dari dia. Tipu menipu itu hal biasa dalam kehidupan. Kadang-kadang Tuhan juga membiarkan atau mengizinkan kita ditipu karena kecerobohan kita. Kamu belajar dagang, kau masih muda, lain waktu kamu berhati-hati, jangan mudah percaya. Ingat satu hal yang saya mau sampaikan kepada kamu. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatanmu. Pasti kamu bisa menyelesaikannya, pasti. Pasti ada jalan keluar. Coba. Yang pertama kamu berdoa, lalu kedua kamu melihat kanan kiri, depan belakang.
Apa yang bisa kamu lakukan? Pasti kamu bisa menyelesaikan. Tidak ada soal yang Tuhan berikan yang tidak bisa kita jawab. Amin. Dari pria usia 49 tahun, ini di Priok, Jakarta Utara. Saya hamba Tuhan yang baru mengenal Tuhan Yesus di tahun 2008 yang lalu. Dan tinggal bersama istri dan juga 3 anak di wilayah Jakarta Utara, Tanjung Priok. Sejak saya mengenal Tuhan Yesus, saya sering mendengarkan khotbah Pak Eras di channel Truth ID maupun link YouTube lainnya. Izin Pak Pendeta. Puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus, hidup saya diubah oleh Tuhan Yesus. Dan banyak mengalami perubahan yang positif, terutama dalam hal karir pekerjaan. Namun saya jujur yang sering mengalami pergumulan dengan kondisi internal keluarga inti saya, khususnya dengan istri dan ibu mertua. Pertama, apa yang harus saya lakukan terhadap pergumulan masalah di internal keluarga, khususnya terkait dengan masalah mendidik anak-anak sambung saya, karena saya bukan suami yang pertama dan istri saya saat menikah dengan saya kondisinya sudah punya 2 orang anak laki-laki. Umurmu sudah cukup tua, 49 tahun. Ini akan menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi tahukah bahwa segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan? Berjuanglah untuk tetap menjadi berkat di tengah-tengah keluarga ini. Keluarga istrimu, berkat bagi istrimu sendiri dan anak-anakmu. Tetap ikut Truth ID, doa pagi bersama saya. Tuhan memberi kamu hikmat bagaimana menghadapi mertua, ya, bagaimana menghadapi istri dan anak-anak. Kamu sudah mengambil keputusan memilih wanita ini, ya tetap setialah menjadi suaminya, ya. Jangan lari dari tanggung jawab. Oke, ini saya lanjutkan. Di saat saya bersikap dalam konteks ingin mendidik anak-anak, justru sering berbenturan dengan ibu mertua yang memang dari dulu selalu memanjakan anak-anak. Apakah keinginan dan sikap saya untuk bisa mendidik anak-anak sambung saya adalah tersebut salah? Memang kamu agak tegas, bahkan termasuk tegas. Dan itu bisa membuat prasangka dari ibu mertua kamu kurang sayang. Sekarang kamu kurangi ketegasanmu. Kamu juga percaya bahwa tanpa ketegasan yang berlebihan kau bisa mengubah mereka. Yang penting hidupmu berubah, memancarkan Kristus. Maka kamu akan bisa memberkati keluarga ini. Ya, Tuhan memberkati kamu. Dan tetap setia melayani Tuhan ya. Amin. Dari pria usia 46 tahun Bekasi Utara. Sudah bertahun-tahun kami mengikuti Pak Eras dari minggu ke minggu. Khotbah Bapak selalu itu saja. Terus terang kami jenuh. Bagi kami khotbah Bapak hanya cocok untuk orang-orang kaya, yaitu mereka yang hidup dalam kesenangan dunia. Beda dengan saya yang tertati-tati berjuang untuk hari esok. Saya tidak punya kesenangan apapun. Please jangan samakan saya dengan mereka. Tolong Bapak bersikap adil, jangan hanya menuntut kami untuk fokus pada LP3, sementara Bapak tidak sedikit pun peduli pada kesusahan kami. Pernahkah khotbah Bapak memberikan kami semangat atau dorongan untuk selalu kuat? Tidak. Ini tulisannya tidak besar ya. Bapak hanya menuntut supaya kami fokus pada LP3 tanpa memberi cara bagaimana supaya kami bisa kuat menghadapi hidup yang semakin sulit ini. Apalagi khotbah yang Bapak berkata, orang Kristen yang dewasa tidak perlu meminta-minta kepada Tuhan. Bapak telah membunuh iman kami seolah-olah Tuhan tidak pernah mau menolong. Padahal ketika Yesus jatuh saat memikul salib tetap ada yang menolong. Maaf Pak, kami sudah tidak ikut doa pagi, dengar khotbah pun seperti angin lalu.
Kami tidak tahu lagi bagaimana menyalakan api yang telah padam ini. Oke. Usiamu 46 tahun. Ya. Kalau kamu datang ke gereja yang saya gembalakan di Kelapa Gading, memang ada orang-orang kaya. Tetapi sebagian besar itu orang-orang susah. Saya sudah berkata tidak lebih pasti 15%. Ya, tidak lebih. Adalah orang-orang yang mungkin secara ekonomi baik. Tetapi yang 80-85% pasti orang-orang yang bermasalah secara ekonomi. Saya sudah tahu. Saya yang mengatakan itu, ya. Oke. Jadi itu yang perlu kamu ketahui, bahwa saya juga tahu hidup ini sulit karena saya juga dibesarkan dalam keadaan miskin dan banyak kesulitan. Dalam kesaksian saya sudah bagaimana hidup saya jatuh bangun, ya. Dan sampai hari ini pun istri saya masih kerja, anak-anak saya juga kerja cari makan. Istri saya punya ya semacam farm untuk piara lele, ikan nila, sayur-sayur hidroponik dan lain-lain, dan menantu saya yang menjualkan. Anak saya Stephen punya ya ada kafe tapi juga ada warung semacam warteg yang dari situ kami bisa hidup. Jadi kami juga orang yang tidak gampang dapat duit, ya saudara, ya. Lalu khotbah saya selalu itu saja? Saya kira tidak. Karena saya pengajar, saya tahu bagaimana membuat rencana, ya, pendidikan, bagaimana saya membuat buku, dan buku saya sudah lebih 300. Tentu sebagai pengajar tahu kalau khotbahnya diulang-ulang. Memang harus ada yang diulang-ulang untuk persepsi, tapi pasti ada tambahan. Ya. Kalau khotbah saya itu saja mungkin jemaat tambah habis. Tapi sekarang jemaat sampai 3 kali kebaktian. Sebab kalau 2 kali yang jam 11 itu lebih dari 4.000 tidak cukup. Jadi kita bikin 3 kali. Ya. Lalu mengenai tidak bersikap adil, jangan menuntut untuk fokus LB3. Memang kita harus fokus LB3. Fokus LB3 tidak membutuhkan duit, tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Yang penting hati kita terarah ke surga. Sementara kita bekerja, mencari nafkah, kita tetap ingat ada rumah kita di langit baru, bumi baru. Ya. Lalu apa kami tidak memperdulikan orang miskin? Kalau jemaat Rehoboth, itu ada diakonia. Mungkin bukan belasan, sudah puluhan sampai ratusan jemaat yang tidak mampu ya membeli peti, pasti kami berikan peti gratis. Pasti kami kubur gratis. Jemaat yang tidak mampu dalam pernikahan, kami pinjemin tempat untuk pemberkatan nikah tidak bayar. Pendeta tidak bayar. Bahkan kadang kami siapkan bunga dan lain-lain, hiasan untuk pernikahan juga tidak bayar. Kami berkati atau pendeta kami yang memberkati dan tidak perlu membayar. Apalagi kalau jemaat meninggal, wah saya pantang ya. Saya pribadi dan para hamba Tuhan untuk terima persembahan, jangan. Ya, kami juga mengembangkan pelayanan diakonia dan tidak perlu kami tunjukkan pelayanan diakonia itu bagaimana. STT Ekumene itu punya ratusan dan tahun depan 1.000 lebih mahasiswa. Yang sebagian besar mereka tidak membayar. Dari keluarga-keluarga yang tidak mampu, dan saya kepikir dan kita semua mengerti daripada anak muda jadi begal, jadi perempuan yang tidak baik, mereka dididik menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan persembahan yang ada di gereja semua kami gunakan untuk itu. Belum lagi membangun sekolah-sekolah di daerah. Ya, ada sekolah-sekolah yang kami bantu, juga ada sekolah yang kami bangun SD sampai SMA yang hampir ya 89%, 90% lah, 89%. Muridnya tidak bayar di daerah. Dan muridnya sekarang sudah ratusan. Saya mengatakan ini bukan mau menunjukkan kami ini baik atau perlu dipuji, tapi kami mengerti betapa sulitnya hidup ini. Ya. Kalau saya mengajarkan tidak perlu meminta-minta kepada Tuhan, itu juga maksudnya harus dimengerti. Kalau kita hidup suci, taati firman Tuhan,
Tuhan pasti peduli kita. Kita tidak minta pun Tuhan pasti tolong. Ya. Nyalakan kembali apimu. Kami tidak tahu lagi bagaimana menyalakan api. Nyalakan. Coba nanti kamu berdiam diri menghadap Tuhan. Tanya di mana letak salahnya. Ya. Nanti pasti Tuhan akan memberi petunjuk. Yang saya beritahu ini baru sebagian. Ya. Belum lagi yang lain. Bahwa kami peduli terhadap orang-orang susah. Kami juga dulu orang-orang miskin. Jadi kami mengerti. Ya, jadi sekali lagi, saya tahu bahwa jemaat yang saya layani sebagian besar bukan orang yang ekonominya baik. Justru itulah saya ajak kita hijrah, pindah, migrasi saja ke langit baru, bumi baru. Sementara hidup ini asal dan makan pakaian cukup. Ya, Tuhan memberkati. Saya teruskan dengan wanita usia 27 tahun sudah menikah, ibu rumah tangga. Seminggu lalu papa saya meninggal karena serangan jantung. Ya, jadi ini tulisan ini diberikan kepada kami sekitar tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? 14 ya. Sekitar tanggal 14-15 Juni. 14-15 Juni, jadi seminggu lalu ya. Meninggal karena serangan jantung. Saya ingin cerita perjalanan hidup papa saya dan saya mohon maaf Om. Kalau ini panjang. Waktu papa saya masih hidup, papa saya mengidap bipolar, gangguan kejiwaan. Saya sangat kasihan sama papa saya karena semasa hidupnya sangat menderita harus mengkonsumsi obat. Kalau papa lagi masa depresif, diam, enggak huru hara. Sering baca Alkitab, tapi kalau sekitar bulan September masa panik, papa saya kambuh, emosian sampai mukul mama saya. Nggak pulang ke rumah, lupa anak istri, mabuk-mabukan dan merokok. Tapi karena sakit jadi apa yang ia lakukan sering nggak sadar dan lupa. Dulu waktu saya masih kecil sempat kepahitan sama papa karena kelakuan yang bikin semua keluarga malu. Tapi setelah saya tahu papa bipolar, saya jadi kasihan dan meminta Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Papa saya sudah mengidap bipolar sudah lama, tapi saya dan saudara-saudara mengetahui 7 tahun yang lalu. Setelah papa saya mengkonsumsi obat sudah tidak produktif lagi, suka lemes dan kurang nafsu makan dan tidak pernah baca Alkitab lagi. Tapi kalau nggak minum obat sangat berbahaya dan nggak bisa tidur. Tapi saya tahu kalau papa saya orang yang baik, tidak pernah menyakiti orang lain. Walau dikucilkan sama orang, papa pasti lupa karena sakit. Sewaktu papa saya meninggal banyak menangisi kepergian papa terutama tetangga. Katanya merasa sangat kehilangan. Pertanyaan saya, apakah orang yang mengalami gangguan kejiwaan bisa masuk surga? Saya jawab bisa. Bisa. Orang-orang seperti ini bisa diistimewakan Tuhan. Apalagi pada dasarnya papa kamu orangnya baik. Tapi mungkin hanya menjadi anggota masyarakat. Tapi itu pun gak masalah. Setelah kepergian papa, saya dan mama merasa sangat sedih. Mama saya sangat mengasihi papa saya walaupun diperlakukan tidak baik pada saat penyakit papa kambuh. Jadi jawaban saya cukup berbahagia. Kamu orang baik, mamamu orang baik. Sulit papamu masuk neraka. Papamu juga orang baik. Itu buktinya tetangga-tetangga kamu menangisi dia. Ya, sejahterakan hatimu, kehidupan harus jalan terus ya. Jangan teringat dengan ingat-ingat masa lalu. Hiduplah dengan harimu sekarang dan hari yang akan datang. Soal papa lupakan sebisa mungkin. Dampingi mama dan hibur hatinya. Jangan ikut hanyut dalam kepedihan. Dari pria usia 35 tahun sudah menikah, Tangerang Balaraja. Apakah saya masih layak dianggap manusia di mata Tuhan setelah saya sering berulang-ulang melakukan dosa? Terima kasih selama bertemu Pak Eras, saya selalu kasih. Terima kasih selama bertemu Bapak Pendeta, Bapak selalu kasih berkah ke saya. Saya tidak tahu siapa ini. Biar Tuhan lipat gandakan semua kebaikan Bapak, supaya di setiap langkah Bapak selalu berkat untuk semua orang di sekitar Bapak. Ya, saya juga lupa saya memberi apa ke siapa gitu, saudara. Oke. Tuhan selalu melayakkan kita sebagai manusia selama kita masih menyadari salah kita dan kita minta ampun kepadanya. Kamu dikasih Tuhan. Tuhan sayang kamu. Jalan terus sayang. Tuhan memberkatimu.
Oke, dari wanita usia 69 tahun, single mom, Jawa Barat, Bogor. Salam damai sejahtera Pak Eras. Di usia yang salam damai sukacita Pak Pendeta Erastus. Di usia yang sudah senja sekarang ini, karena saya tinggal sendirian tanpa ada yang menjaga atau mengurusi, saya rindu memilih untuk bisa bergabung tinggal dalam naungan di yayasan, di mana selalu ada pengawasan yang tersedia cukup baik. Apakah saya salah ketika anak pun semua sibuk dengan segala hal mereka pun tidak punya waktu merawat ketika saya mengalami terjatuh, seringkali saya masih harus tetap merawat diri sendiri. Oh enggak apa-apa, ibu bergabung saja di yayasan ya. Di yayasan. Ada yayasan-yayasan yang bisa menampung hal ini ya. Jika ibu mengalami kesulitan, kami akan membantu ibu dan mengarahkan ke yayasan yang bisa menerima ibu. Kami peduli ibu. Tuhan memberkati. Yang terakhir dari tidak disebut namanya. Minta dukungan doanya untuk kesembuhan ibu saya. Janda cerai mati saat ini sedang sakit menurut dokter, katanya gagal ginjal usia 64 tahun. Bapak di surga tahu siapa wanita ini yang sakit ini, ibu ini. Saya sebutkan di pikiran saya. Tuhan tolong, Bapak tolong ibu ini. Dan berkati untuk anaknya yang mengirimkan WhatsApp atau tulisan ini. Bapak berkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.